Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pada pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen di sekolah dasar dan menengah. Anggota kelompok kami yaitu Lutfiah Ayu Khairunisa, Nufa Huriyatun Nasyihah, dan Rahadatul Aisy. TARL atau Teaching at the Right Level adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta didik yang berbeda-beda dalam satu kelas. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik. Kali ini, kami akan melakukan analisis modul ajar yang dibuat oleh Ibu Feni Aryati pada mata pelajaran pengujian organoleptik. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik dalam level yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar peserta didik yang selanjutnya digunakan untuk membagi kelompok. Yang kedua, guru menyampaikan materi pengujian organoleptik melalui berbagai macam media ajar seperti PPT, video, dan demonstrasi langsung agar sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, guru membagi kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, yaitu mahir, berkembang, dan kurang mahir. Dan yang keempat, guru memberikan bimbingan lebih kepada kelompok yang kurang mahir. Maka, berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa modul ajar telah sesuai dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensiasi. Mengamati proses pembelajaran guru di kelas. Kami mengamati pengajaran yang dilakukan oleh guru di kelas 11 PMHP 2. Hasil dari pengamatan kami adalah peserta didik memiliki profil belajar, kemampuan, dan minat yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Oleh karena itu, guru dapat memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, guru telah menerapkan pembelajaran dengan pendekatan TARL dan berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Wawancara mengenai pembelajaran dengan pendekatan TARL. Narasumber kami dalam wawancara ini adalah Ibu Feni Aryati, STP. Beliau mengajar di program keahlian pengawasan mutu hasil pertanian atau kelas PMHP. Berikut ini adalah hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Feni. Berikutnya, masuk pada poin kesimpulan dari wawancara kepada Guru Pamong. Yang pertama, terkait pertimbangan guru dalam merancang pembelajaran dan asesmen adalah materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, hasil asesmen diagnostik, formatif, dan juga sumatif, serta karakteristik peserta didik. Berikutnya, apakah guru melakukan asesmen awal sebelum merancang pembelajaran? Ya, guru melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Berikutnya, terkait cara guru merancang pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, yaitu dengan melakukan pendekatan karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik, wawancara, dan observasi. Hasil tersebut nantinya diolah dan digunakan untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, seperti menggunakan pendekatan TARL, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga tutor sebaya. Berikutnya adalah cara yang dilakukan guru untuk memotivasi siswa yang merasa kesulitan dalam pembelajaran, yaitu dengan pendekatan personal. Di mana dengan pendekatan personal ini, guru akan mengetahui penyebab peserta didik merasa kesulitan dalam pembelajaran. Setelah mengetahui penyebabnya, maka guru dapat menentukan solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Lalu berikutnya, tantangan terbesar yang dirasakan ketika menerapkan pembelajaran berdasarkan keragaman karakteristik siswa adalah peserta didik ini lebih menyukai hiburan saja dibandingkan belajar, sehingga membuat peserta didik ini mudah putus asa jika menghadapi kendala dalam pembelajaran. Lalu, terkait cara untuk mengkondisikan antara siswa yang cepat dan juga lambat belajar pada kejuruan
PMHP dilakukan tutor sebaya untuk memenuhi keseragaman kemampuan peserta didik dalam belajar. Jadi, siswa yang dirasa sudah cukup mahir akan membantu untuk mengajari rekannya yang masih belum bisa. Poin berikutnya adalah bentuk asesmen sumatif pembelajaran. Asesmen sumatif yang dilakukan guru pamong berupa pertanyaan isai untuk mengetahui secara persis apakah pemahaman peserta didik sudah baik atau belum. Asesmen sumatif ini terkadang dilakukan secara lisan agar lebih mengetahui persis apakah pemahamannya benar-benar sudah dikuasai atau belum. Berikutnya, terkait minat belajar peserta didik selama melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Asesmen ini terkadang tidak dipedulikan oleh peserta didik. Dan juga minat peserta didik kurang tinggi pada penjurusan ini karena tidak sesuai dengan jurusan yang diharapkan di awal. Sekian presentasi dari kelompok Edelweiss. Pinggir kota areanya bersih. Akhir kata kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.